Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa walah wa ba'du. Pertama, yang bersuara langsung anak tunjuk, nanti setelah ini ngepel. Kedua, yang tiduran, ngantuk juga langsung anak tunjuk. Nah, berapa orang nanti siapa aja yang paling nggak fokus ngepel seluruh lantai 2. Pasti ada nanti, lihat. Yang nyender santai, terlalu santuy, nggak fokus, duduknya nggak bagus, silonjor, siap-siap. Anak akan tunjuk 1 atau 2 orang laki-laki, 1 2 orang perempuan, siap-siap. Yang nggak kelihatan ngumpet-ngumpet, ngantuk. Baik. Besok ya, tanggal 1 sampai hari Senin, sekitar Senin tanggal 18 Mei, 18 hari full ya, antum semua akan menjalani liburan ekstra panjang sebelum nanti ada liburan semester. Nah, liburan-liburan seperti ini adalah hal yang paling kami takutkan dari para pendidik. Nah, karena Rasulullah SAW bersabda, hati-hati, ni'matani maghbunun fihi makatsirun minan nas. 2 nikmat yang manusia paling banyak lalai di situ. Apa? As-sihhatu wal faragh, waktu sehat ya, dan waktu luang. Kondisi sehat pada lalai, pas sakit baru nyesel. Pas kosong santuy-santuy, pas padat ngarepin waktu kosong kok nggak ada. Ya, pemanfaatan waktu yang tidak benar, mengikuti syahwat dan syubhat kepalanya diturutin terus. Akhirnya dia lalai dari firman Allah, fa idza faraghta fansab. Jika engkau sudah faragh, sudah kosong, sudah selesai satu pekerjaan, insab, pindah ke pekerjaan yang lain yang menyibukkan, yang baik, yang khair. Dan ingat, para ulama menjelaskan dari kumpulan seluruh hadis-hadis, bahkan nanti kita tidak akan bergerak sebelum ditanya 4 jenis oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bergerak kaki seorang hamba di hari kiamat sampai ditanya 4 hal. Salah satunya apa? An umrihi fima afnah. Dari umurmu, waktumu untuk di dunia, untuk apa dihabiskan? Nah, kita semua akan ditanya ini. Sehingga para ulama menjelaskan, awas al-faraghu syarrun. Waktu kosong adalah buruk, hukum asalnya. Nah, karena Allah juga berfirman, wal asri, demi waktu. Sebagian mengatakan waktu asar. Ya, banyaklah orang lalai di waktu asar. Innal insana lafi khusrin. Awas, pada waktu-waktu ini manusia seluruhnya lalai, dan seluruh manusia dalam kerugian ya, kecuali illa 4 orang, 4 jenis manusia. Pertama, alladzina amanu, orang yang beriman. Setelah itu wa amilus sholihat, imannya dibuktikan dengan amalan soleh. Wa tawassaw bil haq, ilmu imannya dengan amalan solehnya ditularkan dengan saling berwasiat dalam kebenaran. Dan wa tawassaw bis sabr, setelah menetapi iman, amalan dan saling berwasiat dalam kebenaran pun mereka berwasiat dalam kesabaran. Kesabaran di atas taat kepada Allah, kesabaran dari bermaksiat kepada Allah, dan kesabaran dari takdir-takdir Allah. Ya, jadi awas, liburan sudah membuktikan balik-balik pantatnya sering goyang-goyang di kelas, alhamdulillah, di asrama. Enggak tahu habis nonton apa, yang pokoknya enggak jelas pokoknya. Tangannya sudah goyang-goyang, mulutnya sudah punya nyanyian baru, bahasanya sudah gaulnya yang ustadznya harus nyari sampai seminggu baru ketemu kadang. Siap-siap aja nanti pas liburan. Ya, makanya yang paling kita takutkan adalah waktu liburan. Paling ditakutkan. Cuman harus ada muskilahnya. Ya, cuman harus ada. Waktu liburan harus ada. Tapi intinya para ulama menjelaskan, ya, wallahu a'lam. Seorang manusia, antum manusia kan, apalagi sudah balik,
Ya, dia harus punya kegiatan rutin, diam, usbu'iyan. Dalam sepekan dia harus punya kegiatan rutin terjadwal di rumah, di tempat dia merantau, di tempat dia belajar jauh dari orang tua, di tempat manapun dia pergi bersafar atau ditugaskan. Dari sepekan itu memang harus ada satu hari kita santuy. Ya, kita harus istirahat, bermain-main. Tapi jangan sampai liburan 18 hari ini dijadikan liburan full, ngegim dari subuh sampai subuh lagi. Ya, walhamdulillah. Ada kan? Nyata inilah. Minimal 5 jam sehari-hari. Iya, Masya Allah. Awas. Penyesalan datangnya terkadang tidak cepat, tapi terakhiran dan tidak bisa lagi dibalikin sudah waktu. Awas. Peribahasanya mengatakan al-waqtu kas-sayf. Waktu itu seperti pedang. Ilam yaqta'hu, kalau engkau ilam taqta'hu afan, kalau engkau tidak potong dia, yaqta'ka. Waktu akan motong kamu. Tahu-tahu sudah subuh, tahu-tahu sudah Jumat lagi, tahu-tahu sudah saya umur 20 tahun lulus SMA, tahu-tahu sudah menikah, sudah punya anak, tahu-tahu kok saya masih gini-gini aja ya. Quran gak maju-maju, bahasa Arab standby, mundur lagi, kejeblus lagi, udah lupa semua, hada aja udah lupa. Ya, berarti Quran gak pernah dibaca. Kalau sudah bisa bahasa Arab, pernah bisa bahasa Arab, pasti akan terjaga. Kok bisa hilang? Berarti dia gak pernah praktek. Ya kan gak ada orang Arab, Quran praktek bukan? Quran bahasa Arab bukan? Hadis bahasa Arab bukan? Nah, berarti orang yang sudah belajar bahasa Arab kemudian lupa masa tuanya, walhamdulillah. Berarti Quran dan hadis Nabi nggak pernah disentuh. Nah, kita tiap hari padahal alhamdulillahirabbil alamin bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim bahasa Arab. Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana bahasa Arab kan? Doa apa ini? Ada yang tahu? Jangan. Alhamdulillah. Yang tahu yang mesem sedikit ya. Nah, yang mesem sedikit. Allahumma kama hassanta khalqi fa hassin khuluqi. Setiap hari kita ngaca kan? Enggak ada yang praktek. Tiap hari kita masuk WC, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nah, kita balik kita sujud, lupa Allahumma ighfirli wa li walidayya. Pelit. Nah, sebagian ulama malah mengatakan yang mendoakan orang tuanya sehari 5 kali dia masih durhaka. Nah, dia mendoakan orang tuanya 5 kali dalam sujudnya Allahumma ighfirli wa li walidayya, masih durhaka. Ya, masih pelit sebagian. Karena orang tua antum mengandung antum 9 bulan, menyusui bertahun-tahun, kamilain, sanatain kamilain, 2 tahun, 2 tahun setengah. Kemudian orang tua antum membuat hartanya untuk antum semua, diinfakkan buat antum semua, sekolahnya, ya kan? Disuruh Aldi ambilin minum, abi aus, ambil sendiri sih tak, ayah. Nah, Allah, dia lupa kalau bapaknya ngorbankan uangnya tiap bulan buat dia makan dia, buat sekolah dia, lupa. Awas, sampai rumah jangan sampai antum menjadi orang durhaka, hanya disuruh ambil air minum nggak mau, disuruh beli ini itu nggak mau, disuruh mijetin nggak mau. Kalau antum disuruh merokok jangan mau, disuruh mabuk jangan mau, disuruh syirik apalagi, kata Allah, wa in jahadaka an tusyrika bi ma laisa bihi ilm fala tudihuma. Kalau kedua orang tua menyuruh kamu syirik, jangan taati, jangan turuti. Tetapi kata Allah, wasahibhuma, tetap ditemani fid dunya ma'rufa. Tetap selain nyuruh maksiat wajib. Ini Nabi yang mengatakan, awas, dosa besar setelah syirik yang membuat lama dikekal di neraka. Salah satunya apa? Hukukul walidain. Durhaka pada orang tua. Durhaka pada orang tua ada derajatnya. Awas. Nah, yang paling parah adalah membunuh keduanya. Dan ini terjadi. Awas, jangan bilang nggak terjadi. Terjadi. Ya. Yang paling parah adalah
salah satunya membunuhnya, merampas hartanya dan seterusnya. Yang paling ringan, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Kata Allah langsung, jangan katakan kepada guna uff. Disuruh ambil minum, iya ngambil tangannya tapi mulutnya bilang Nah, nggak ikhlas, nggak dapat pahala, dapat durhaka, walaupun tangannya gerak, walaupun sedikit atau derajat paling bawah. Awas, ya, kita pesankan salah satu penyebab antum mudah belajar, mudah menyerap pelajaran dan istiqomah dalam belajar, rajin, ya, tidak malas adalah karena taatnya seorang anak kepada kedua orang tua. Ketika kita sudah nggak taat kepada orang tua, ilmunya nggak berkah. Ya, jadi dokternya membaju, orang Jawa bilang. Dokter durhaka. Jadi insinyur yang durhaka. Durhakanya bisa aja dia jadi insinyur yang korupsi, dokter korupsi, dan seterusnya. Karena dia tidak mawas diri dalam mengambil ridho orang tua. Dan awas, kata Rasulullah, rugilah celakalah orang yang kedua orang tuanya masih hidup dan dia tidak masuk surga. Sangat merugi. Ini dia orang tua, salah satu pintu dimudahkan antum semua dan kita semua masuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Jangan sampai ada kekosongan yang tidak dimanfaatkan dengan baik, dibuat waktunya. Wajib semua antum mengirim jadwal kegiatan mulai besok. Yang asrama ya mulai hari Ahad. Bangun tidur jam berapa? Sholat subuh jam berapa di mana? Setelah itu ngapain? Sampai tidur lagi. Wajib membuat besok paling lambat jam 12 siang. Yang belum tak tulis nilai akhlaknya jelek. Ya, jadwal kegiatan selama liburan di rumah apa aja? Anak harus tahu. Ini yang pengaruh nilai akhlak. Khususnya di 5 pelajaran awas. Itu satu. Kemudian jangan lupa tugas-tugasnya. Yang kelas 2, fikih, tauhid, nahwu, dan pelajaran apa? Pelajaran apa satu lagi? Ini kitab wakfu sama apa? Fahmul Masmu. Ini semua kitab selesai sebelum kenaikan kelas, bukan liburan aja, sebelum kenaikan kelas. Moga-moga di video sudah ada di channel-channel. Nyari sendirilah. Durusul Lugha banyak di YouTube. Anak belum selesai ngerekam juga. Banyak udah lengkap semua di YouTube, bisa nyari. Durusul Lugha jadi 2. Bisa dicari. Anak pelan-pelan. Dan udah nyampaikan kebanyakan. Yang kelas 1 juga sama, fikih. Diterjemahin semua kitabnya harus. Diharokatin, udah diharokati kitabnya kelas 1 enak. Kemudian tauhid sama, diharokati semua kelas 1, diterjemahkan semua. Dikirim ke ustaz. Bukunya diterjemahin, namanya plus direkam dibaca. Misal, at-tauhidu salasatu aqsam. Al-awwal rububiyah, watsani uluhiyah, watsalis al-asma was sifat. Harus direkam sebelum kenaikan kelas. Selama liburan juga banyak. Dan pelajaran terakhir apa? Nahwu. Pelajaran nahwu kelas 1 belum, yang itu belum, yang basara belum, masih menunggu tugas dari Ustaz. I'rab. Ya. Kelas 1 ada PR 5 i'rab buat liburan. Nahwu ada 5, 1 nomor beranak A, B sampai Z. Nanti Z yang terakhir beranak jadi Z1, Z2 dan seterusnya. Intinya anak ingin melihat jadwal waktunya yang bagus dan ditandatangani orang tua dan disaksikan orang tua bahwa jadwalnya itu berlaku setiap hari. Kalau yang bolong, misal sholat di masjid hari ini enggak, harus tahu anak orang tuanya, enggak ketiduran saya. Telat takbiratul ihram enggak. Yang selama liburan tidak pernah diam. Selama liburan laki-laki tidak pernah telat takbiratul ihram dapat hadiah khusus dari anak. Benar demi Allah. Tapi saksinya orang tua, kedua orang tua.
Dan ada temannya misalnya di masjid, laki-laki. Ya, mulai besok ya, mulai besok subuh mulai besok subuh tanggal 1 sampai 18 Mei, tanggal 18 Mei isyanya 18 hari kalau bisa tanpa ketinggalan takbiratul ihram dapat hadiah. Yang ketinggalan takbiratul ihram disebutkan alasannya. Wajib dicatat yang laki-laki. Kenapa telat takbiratul ihram? Apalagi sampai jamaah, wajib dicatat. Dari tanggal 1 subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Salat di mana? Ketinggalan rakaat enggak? Dapat takbiratul ihram di soft berapa? Catat semua kegiatan. Di buku tulis khusus, laporan. Jika tidak diisi, siap-siap pas masuk. Kita prengin. Pranknya kita suruh balas di sini sholat duha 8 rakaat, sholat mutlak sampai zuhur. Sholat mutlak 2 rakaat tak terhitung. Ingat Imam Ahmad sholatnya 350 rakaat sehari. Padahal yang wajib 17 rakaat. Ada sholat mutlak, ada sholat sunat wudhu, banyak. Karena hukumnya nanti sholat. Ya, yang catatannya jelek-jelek, nggak pernah jamaah, siap-siap. Ustaz, itu kirim jadwalnya jam berapa? Hah? Jadwalnya? Ya besok kan, jam 12 siang. Dan sudah dijalankan pas subuh. Yang laki-laki, yang perempuan juga sama. Sholatnya di mana, jam berapa, kenapa sholatnya telat, kenapa lagi nggak sholat, dan seterusnya. Pokoknya kegiatan tercatat. Di buku khusus dikumpulkan nanti terakhir, tanggal 18 Mei. Di buku catatan khusus yang kosong, yang bagus, yang tebel itu. Yang hardcover, nggak mau yang buku jelek, gambar sidung nggak mau. Nah, yang harganya 7.000 atau 15.000 itu dikumpulkan tugas khusus buat laporan kegiatan antum. Ditandatangani orang tua dan imam masjid laki-laki, yang perempuan ditandatangani ustazah setempat. Protes tambah benar. Apa? Diam. Kenapa? Ada imam masjid harus. Ya imam masjid di sana di tempat antum. Enggak, terakhiran aja. Harus. Atau orang soleh di situ atau teman antum. Semuanya, semua sholat tanda tangan imam masjid. Setiap hari, setiap saat. Kalau di rumah tanda tangan orang tua. Tapi di rumah apa? Hati-hati, anak kerjain. Setiap yang telat dari yang tidak jamaah di masjid, anak hukum duha 8 rakaat mutlak sampai zuhur nanti pas di sini nyampe. Nah, siap-siap. Yang enggak parah buat antum biar soleh. Antum pengen soleh atau enggak? Biar baik barokah orang tua dan antum. Itu tugas yang pertama. Diam. Tugas-tugas guru yang lainnya, bahasa Inggris, matematika khususnya nih ya. Bahasa Inggris, matematika, awas. Antum CPNS, TNI, Polri, S1, S2, S3, ini selalu ada ini. Pasangan duet maut nih. Bahasa Inggris, apa tadi? Matematika. Bahasa Indonesia juga ada, tapi kan lebih mudah. Tapi dua ini nggak bisa dibangun sebulan 2 bulan. Awas. Dua pelajaran ini nggak bisa dibangun sebulan 2 bulan. Ini pelajaran yang dibangun lama. Jadi jangan sampai antum sehari nggak baca bahasa Inggris. Jangan sampai sehari nggak latihan matematika. Kalau bosan matematika, latihan hitung zakat. Latihan hitung warisan. Bayangin, saya punya 4 istri, punya entak ini, nah hitung. Kan udah pelajaran warisan. Ngitung awas. Kalau nggak ngeblank. Diaminin yuk. Mau diaminin? Baik ya. Matematika Inggris jangan sampai nggak ngitung. Latihan ngitung apa aja? Khususnya ya pelajaran-pelajaran SMP ya, dari mulai awal-awal himpunan sampai fungsi-fungsi yang paling penting. Khususnya fungsi-fungsi aljabar dan peluang-peluang. Nah, itu pelajaran umum. Pelajaran bahasa Arab sama kayak bahasa Inggris. Cuman bahasa Arab kita udah sangat banyak jamnya ya. 25 jam sepekan. Lebih dari cukup kalau dibanding SMP, MTS lain. Ya insya Allah nggak kalah kita bahasa Arab. Cuman kalahnya dalam ngobrol paling.
Antum startnya kurang, siap-siap nanti banyak soal-soal ngobrol di online pas liburan. Anak kirimin doang sehalaman, antum harus ngobrol dengan anak atau teman, rekaman bahasa Arab. Misal ngobrol masalah tentang desaku yang hijau, di dalamnya ada kembang desa. Ini desanya berkembang maksudnya, banyak kembang, banyak bunga-bunga. Dijelasin. 10 percakapan cukup. Ya, setiap hari harus ada percakapan bahasa Arab yang dikirim. Setelah itu enak, udah. Rata-rata sehari hanya tugas sejam 2 jam dan manfaatkan dari baik waktu ya. Murojaahnya manzil. Manzil jangan sampai tertinggal, jangan sampai ditinggalkan. Sabak sabki semampunya, tapi manzil jangan sampai ditinggal. Rugi. Ya, rugi. Kita juga ngerasa rugi. Tapi yang terakhir, sudah setengah 11, agar selalulah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada, dimanapun kita berada. Awas, Allah yang mengawasi, bukan ustadz, bukan orang tua. Dan pada diri kita ada syaitan-syaitan. Maka adzibis syaitan bil istighfar. Maka siksalah syaitanmu dengan banyak istighfar. Sebagaimana Nabi Adam alaihissalam dan istrinya ibunda kita Hawa alaihissalam dikeluarkan dari surga karena bermaksiat. Diam. Karena bermaksiat, maka dengan istighfar diampuni dosanya. Dan beramalan soleh tentunya. Istighfar yang sahih, diam. Istighfar yang benar, yang serius, tobat nasuha yang benar adalah diikuti dengan amalan soleh. Karena Allah berfirman, wa man taba wa amila amalan solihan. Yang bertobat dan beramalan soleh. Diulangi lagi, wa man taba wa amila solihan. Tobat harus diikuti dengan amalan soleh. Jangan tobat lewat mulut, saya bertobat. Ulangi lagi. Tobat, berulangi lagi. Tobatnya enggak nasuha. Tobatnya harus yang nasuha, yang benar-benar. Yang bernasihat, benar-benar membekas. Itu aja dari kami, agar kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan antum sudah balik 99% di sini. Sehingga sudah ditulis amalan catatan. Jangan sampai amalan kita jelek, sehingga kita nanti diberikan amalan oleh Allah dari sisi kiri atau dari belakang punggung. Orang celaka ini. Jadilah orang yang diberi amalan catatannya di akhir nanti dari sisi kanannya. Yani ghalib, perbuatan baiknya, perbuatan jeleknya tertutupi, diampuni. Jangan sampai khaffat mawazinu, ringan timbangan baiknya. Ntar tempat kembalinya neraka hawiyah. Jadilah tempat yang meridhokan, tempat kembali kita. Dan bergaulah dengan orang-orang baik. Bergaulah dengan orang-orang yang soleh, jangan toleh. Nanti antum ikut-ikutan toleh. Dekat orang soleh. Karena Nabi SAW mengatakan, fal yanzur ahaduhum man yukhalil. Awas. Lihat baik-baik siapa teman dekatnya, teman karibnya siapa, dia akan ngikut. Nida, awas, Nida, Ulen, Zahira, semuanya ini, Nadine, Pertiwi, Dita, dan teman-temannya, Rehan. Jangan kambing terus temannya, aja bahaya nanti. Semuanya, agar tetap berteman dengan orang-orang yang soleh, atau berteman dengan buku, jadikan buku. Jangan berteman dengan HP, udah jangan. Kalau nggak ada kewajiban tugas di HP, nggak usah megang HP. Bahaya HP, dorongnya lebih banyak. Anak kemarin baru mulai mengaktifkan Instagram, mau ngirim-ngirim. Masya Allah, alhamdulillah, ngeri banget Instagram ya. Ngeri udah, anak baru pertama megang Instagram kemarin, ngeri banget. Parah, nggak ada sensornya. Jelek. Ketika bersendirian antum bahaya. Bahaya megang HP intinya, udah aja. Mau perempuan mau laki sama.
Perempuan bisa membuka yang laki-laki ganteng, laki-laki bisa membuka perempuan yang cantik sama. Nah, kata Rasulullah sama, suruh nundukin pandangan. Jangan buka HP udah, jangan. Kalau nggak ada kewajiban, nggak ada keperluan banget nggak usah. Ya, ini nasihat kami. Sedangkan kalau antum melaksanakan sebaliknya, innana bariun minkum. Kami berlepas diri. Ya. Sebaiknya jauh-jauh dari setan gepeng ini. Ya. Dalam tanda kutip ya, ada manfaatnya, tapi dorornya lebih banyak. Demi Allah, dorornya lebih banyak HP. Maksudnya syahwatnya lebih banyak, kesenangannya lebih banyak, kemalasannya lebih banyak di sini. Ya, terus Ustaz ngerekam itu bagus manfaat. Iya, kok ngerekamnya. Ya, keluar dari rekaman udah. Dalamnya masalah apa? Banyak berleha-leha, membuat waktu kosong kita tidak bermanfaat. Jujur udah, dijawab di hati antum. Bener kan omongannya? Nggak usah dijawab lewat mulut. Udah dijawab di hati aja. Iya Ustaz, saya kalau nge-game sudah lupa diri. Iya Ustaz, kalau udah nge-YouTube, Masya Allah, buka semua. Itu kalau sudah chatan di Facebook sama TTM-nya, Masya Allah, siang malam. Gimana? Udah makan belum? Udah, makannya apa? Enak gak, asin gak? Garamnya. Terus lama-lama apa? Hari ini kamu lama-lama, Masya Allah. Lama-lama janjian yuk. Wih, jalan bareng yuk, Masya Allah. Lama-lama, hati-hati. Ingat kata Allah, al-khabithatu lil khabithin. Wanita buruk untuk perempuan, laki-laki buruk. Wat thayyibun lit thayyibat. Laki-laki baik untuk perempuan baik. Kalau biasa cet-cetan, antum ketemu nanti istri yang suka cet-cetan. Demi Allah. Cet-cetan itu seperlunya aja ditanya, dan pertanyaan yang memang itu benar dijawab. Sudah cukup. Jangan menyebar kemana-mana. Nasihati sehari, jangan tiap hari nasihatin orang. Maksudnya perempuan. Sebulan sekali, seminggu sekali. Nanti cet-cetannya kemana-mana. Syaitan lah, hati-hati. Ingat, ada hafidh-hafidhah yang akhirnya berzina waliyadzubillah, gara-gara mulai dari situ. Menghafal Quran dua-duanya 30 juz bisa masuk, apalagi yang selainnya, enggak ada jaminan. Ya, takwalah pada Allah, tapi ingat banyak istighfar ya, banyak istighfar. Khususnya di zaman kita ini sekarang ini banyak istighfar. Ya, banyak istighfar setelah sholat, di luar sholat, banyak istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Ada kisah kan tentang istighfar. Orang yang beristighfar selalu diijabahkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.